wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku nih, Siti Nazarina. Seperti biasanya kita akan membahas contoh soal yang ada di buku Fisika Matematika edisi 1, karya Dr. Like, subscribe, and comment channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi referensi sederhana bagi teman-teman yang ingin belajar fisika matematika. Oke, let's start. Contoh soal 4.3. Oke, sebelumnya aku minta maaf dulu karena bukunya sedikit kecoret ketika aku mencoba memahami bagaimana penyelesaian ataupun bagaimana aku akan menjelaskan contoh soal dari 4.3. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa contoh soal 4.3 itu yang menjadi poin-poin plusnya itu adalah yang diketahui. Ini merupakan bunyi-bunyi soal seperti ini, dan ini adalah yang utama ya, artinya yang disuruh tentukan do F per do S dan do F per do T. Oke, untuk itu kita akan langsung memasuki penjelasan untuk menyelesaikan contoh soal. Di contoh soal ini yang menjadi poin-poin yang harus kita selesaikan adalah kita harus mengetahui dulu pemisalan-pemisalan dan pertanyaan apa yang ditanyakan. Seperti contoh soal ini, dimisalkan F sama dengan X, Y, X sama dengan cos S kurang T, Y sama dengan sin S kurang T. Yang ditanya adalah do F per do S, artinya turunan F terhadap S, dan do F per do T, artinya turunan F terhadap T. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa konsep. Nah, untuk teman-teman juga bisa flashback ya tentang trigonometri, karena nanti kita akan berhubungan dengan turunan dari trigonometri. Sehingga akan lebih memudahkan jika teman-teman flashback kembali bagaimana turunan-turunan dari trigonometri. Oke, kita akan menurunkan persamaannya untuk dimasukkan pada aturan rantai pada penyelesaian soal. Ini merupakan aturan rantai yang telah kita paparkan dari persamaan ke-18. Nah, teman-teman bisa melihat ada sesuatu yang unik pada aturan rantai ini. Nah, teman-teman bisa melihat do F per do X. Di sini juga ada do X per do S. Di sini ada do F per do Y per do S. Sedangkan yang kita butuhkan adalah do F per do S. Sehingga untuk apa sih do X ini dan untuk apa sih do Y ini? Nah, disinilah istimewanya aturan rantai. Aturan rantai ini berfungsi untuk menggabungkan suatu fungsi dengan fungsi yang lain. Nah, sehingga jika kita ingin melihat hubungannya do F per do X, di sini ada do X per do S. Ketika kita membagikan do X dengan do X, maka akan hasilnya adalah do F per do S. Begitu juga dengan do F per do Y. Dan di sini do Y per do S. Ketika kita membagi do Y dengan do Y, maka akan hasilnya do F per do S. Artinya mereka sinkron, sehingga aturan rantai ini berfungsi untuk menyinkronkan atau menyambungkan antara satu dengan yang lain. Oke, berikutnya ini merupakan turunan parsial yang akan dibutuhkan pada penyelesaian atas. Yang pertama kita harus mengetahui dulu do F per do X per do S, atau ini akan kita buka satu-satu untuk turunan do F per do S. Nah, di sini kita bisa melihat do F per do X sama dengan Y. Mengapa sih do F per do X sama dengan Y? Ingat nggak teman-teman? Turunan parsial ketika kita menurunkan sesuatu terhadap sesuatu, maka yang lainnya dianggap konstan. Artinya ketika kita menurunkan F terhadap X, maka Y-nya itu konstan. Nah, jelas ya teman-teman ya, terdapat pada pemisalan di atas, sehingga do F per do X sama dengan Y. Y ini yang dianggap konstan. Begitu pula dengan do F per do Y. X ini yang dianggap konstan. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke do X per do S. Nah, di sini kita akan menurunkan si X terhadap si S. X kita mengetahui cos S kurang S dikurang T, dan dia akan diturunkan terhadap variabel S. Ingat teman-teman, variabel S, hingga do X per do S sama dengan minus sin S ditambah T. Nah, inilah yang saya bilang, kita harus merefresh kembali untuk si turunan trigonometri. Teman-teman masih ingat nggak? Turunan dari sin. Turunan dari sin itu diperoleh sebagai cos. Sedangkan turunan cos adalah minus sin. Sehingga di sini jelas ya teman-teman, turunan dari cos, ini agak buram sedikit, turunan dari cos itu adalah minus sin. Nah, teman-teman masih ingat nggak turunan yang berbentuk cos AX tambah B, sehingga turunan dari cos adalah minus ya, minus sin, ini dia, minus sin AX tambah B. Nah, A ini pindah ke depan, jadinya minus A sin AX tambah B. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana menurunkan do X terhadap do S
sehingga menghasilkan minus sin. Nah, sebenarnya ingat teman-teman, ini variabel s, di sini ada angka 1. Sehingga di sini ada angka 1 cuman tidak ditulis. Sehingga dia berpindah tempat ke depan, jadinya dia minus sin. Ini sama juga dengan ax tambah b. Sehingga ini menjadi minus sin. Nah, di sini akan ada angka 1 nih. Kalau misalnya nggak ada angka 1, ada yang angka 5, berarti minus 5 sin S tambah T. Nah, ini S tambah ya, teman-teman. Ini S tambah. S ditambah dengan selanjutnya kita akan melihat do X per do T. Artinya X diturunkan terhadap T. Ingat teman-teman, jika diturunkan terhadap T berarti S ini dianggap konstan. Dia tuh tidak perlu diturunkan. Artinya dia tuh tidak akan berpengaruh. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, X merupakan cos, turunan cos merupakan minus, ya kan? Minus sin. Nah, pertanyaannya, T ini kan ada konstanta 1, ya kan? Ada konstanta 1. Aturan 1 pindah ke depan ini jadi plus. Nah, ketika 1, ini kan 1 nih. 1 pindah ke depan minus dikali, ini kan plus 1 ya. Plus 1 ketika dipindah ke depan minus dikalikan dengan plus, hasilnya minus, sehingga minus sin S tambah. Selanjutnya untuk turunan dy do y per do s sama dengan cos s kurang t. Nah, do y kita bisa melihat sin ya teman-teman, sin s kurang t. Nah, turunan sin adalah cos. Ini juga s ya teman-teman, terhadap s, berarti variabel s konstantanya 1 dikali cos ya cos, artinya 1 cos, cuman tidak dituliskan karena tetap ya cos gitu, cos s dikurang t. Nah, selanjutnya do y per do t sama dengan, nah ini teman-teman yang sangat berpengaruh. Mengapa saya bilang dari tadi diturunkan terhadap variabel ini gitu, ada koefisien, ada lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat berpengaruh. Coba deh teman-teman perhatikan, do y per do t sama dengan minus cos s per s kurang t. Nah, do y teman-teman bisa ngelihat di sini sin s kurang t. Nah, turunan dari sin, ingat teman-teman, turunan dari sin adalah cos positif ya, cosnya positif. Nah, kok ada minus sih di sini kak gitu kan, kok ada minus. Nah, minus ini diperoleh dari turunan do y terhadap do t. Ingat teman-teman, variabel t ini variabelnya minus t, artinya di depan minus pada variabel ini ya, pada variabel t terdapat koefisien yaitu minus 1, sehingga saya mengatakan tadi bahwa sangat berpengaruh terhadap apa diturunkan. Ini terhadap do t, sehingga di sini ada minus 1. Ketika minus 1 ini dikalikan dengan cos, maka akan hasilnya jadi minus cos. Sehingga ingat teman-teman, koefisien dari apa yang diturunkan itu sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Nah, sekian turunan parsial yang dibutuhkan. Jadi teman-teman udah pada tahu ya ini dari mana, ini dari mana. Selanjutnya kita akan memasuki ke contoh ataupun kita akan memasuki penjelasan pada persamaan ke-18. Nah, ini merupakan penjabaran rumus. Nah, teman-teman, ini adalah hasil dari do f per do s, artinya turunan f terhadap si s. Nah, seperti yang udah dibuat pada persamaan tadi, kita hanya tinggal memasukkan turunan-turunannya saja. Do f per do x sama dengan y, do x per do s sama dengan minus sin s tambah t. Kemudian ini cuma tinggal dimasukkan, ini dikalikan jadinya minus y sin. Nah, supaya sama dengan yang di buku ya, supaya sama dan memudahkan, ini x cos s kurang t minus y sin s tambah t, kita tinggal memindah tempat saja. Minus kita pindahkan bagian y, kita pindahkan kemari, dan x kita pindahkan ke depan, sehingga terlihat jelas ya do f per do s. Ini dia. Nah, ini merupakan penjabaran dari do f per do t ya teman-teman. Nah, seperti do f per do s sama saja. Nah, ini untuk turunan do f terhadap do t. Nah, jelas ya teman-teman, seperti turunan do f ini tadi, do f dan do s juga. Sekarang kita beralih ke do f dan do t, per do t maksudnya. Kemudian ini dimasukkan semua ya, nilai-nilainya dimasukkan semua. Ini perkalian ya, x ini jadinya minus ya kan di sini nanti. Kalau dibuat tanda kurung seperti ini. Minus, ini dikalikan dia jadi minus ya, minus x cos. Kemudian dipindahkan ke depan, ini dipindahkan supaya hasilnya sama seperti yang di buku. Nah, ini dia supaya hasilnya sama. Nah, setelah sama berarti diperoleh bahwa do f per do t hasilnya merupakan minus x cos s kurang t dikurang y sin s
ditambah dengan T. Oke teman-teman, sekian jawaban do F per do T dan do F per do S. Semoga dapat dipahami. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan terima kasih juga untuk dosen pembimbing kami. Sekian yang dapat dijelaskan dari contoh soal 4.3 buku Fisika Matematika karya Husin Alatas, halaman 69. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ada yang kurang paham dan lain sebagainya, bisa langsung komentar di kolom komentar, dan bisa langsung follow Instagram aku di @siti_naza_rina. Oke, aku Siti Nazarina pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.